Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Khairunisa dengan NIM 08011182530023. Di sini saya akan mengerjakan untuk tugas algoritma pemrograman tugas keempat untuk soal nomor 2. Nah, di sini diminta untuk menghitung nilai dari 1 faktorial pangkat, bentar lupa soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Khairunisa dengan NIM 08011182530023. Di sini saya akan mengerjakan tugas keempat algoritma pemrograman untuk soal nomor kedua, di mana pada soal diminta untuk menyelesaikan persoalan 1 faktorial pangkat n ditambah 2 faktorial pangkat n min 1 sampai dengan n faktorial pangkat pangkat 1. Oke, di sini yang pertama kita akan menggunakan header terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan header IOStream untuk menggunakan perintah cin, cout, dan juga nline. Selanjutnya, di sini kita menggunakan using namespace std, fungsinya agar kita tidak perlu menuliskan std.2.2 berulang kali pada setiap perintah. Selanjutnya, kita masuk ke dalam fungsi utamanya. Nah, di sini kita terlebih dahulu mendeklarasikan untuk variabel-variabel yang akan digunakan pada program kita nanti. Di sini ada variabel n, i, j, f, p, dan juga s yang diinisialisasi nilai s-nya itu adalah 0. Selanjutnya, kita ingin menampilkan ke layar untuk teks masukkan nilai n. Nah, di sini kita menggunakan perintah cout diapit dengan tanda petik 2 karena kita akan menampilkan teks tersebut. Selanjutnya, kita akan meminta inputan dari pengguna untuk disimpan ke dalam variabel n. Di sini kita menggunakan perintah cin n. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam blok perulangan. Nah, di sini untuk i sama dengan 1, sampai kondisinya itu adalah i kurang dari sama dengan n, lalu untuk perubahannya itu adalah i plus plus. Nah, dia akan melakukan inisialisasi nilai terlebih dahulu. Untuk nilai f-nya itu diisi dengan 1. Lalu kita masuk ke dalam perulangan kedua atau yang berada di dalam for i tadi. Nah, di sini ada perulangan j. Untuk nilai j-nya sama dengan 1, kondisinya itu j kurang dari sama dengan i. Lalu untuk perubahannya adalah j plus plus. Maka dia akan melakukan proses f dikali sama dengan j. Nah, ini sama aja dengan f sama dengan f dikali j. Nah, proses ini akan berulang hingga nilai dari si j-nya sudah tidak memenuhi kondisi j kurang dari sama dengan i. Nah, jika sudah tidak memenuhi, maka dia akan keluar dari perulangan for tersebut, lalu dia akan masuk ke dalam eh, proses lagi untuk proses menginisiasi nilai P sama dengan 1. Lalu dia masuk ke dalam perulangan lagi. Nah, di perulangan ini adalah perulangan untuk mencari nilai dari si hasil perpangkatannya. Nah, di sini J sama dengan 1, lalu kondisinya adalah J kurang dari sama dengan N min I plus 1. Untuk kondisinya itu adalah J plus plus. Nah, di sini dia akan melakukan proses P, itu nilainya adalah P dikali F, atau P dikali sama dengan F. Nah, selanjutnya proses ini akan berulang sampai dengan kondisi J-nya tadi sudah tidak memenuhi kondisi N min I plus 1. Nah, jika dia sudah tidak memenuhi, maka dia akan keluar dari perulangan dan masuk ke dalam proses. Untuk prosesnya itu adalah S, itu sama dengan S plus P, atau S plus sama dengan P. Nah, ketika dia sudah sampai di sini, maka dia akan kembali lagi ke atas, melakukan perulangan I tadi. Dia akan melakukan I plus plus sampai dengan kondisi I-nya tadi sudah tidak memenuhi kondisi I kurang dari sama dengan N. Nah, jika dia sudah tidak memenuhi kondisi tersebut, maka dia akan keluar dari perulangan I dan akan menampilkan hasil dari si S. Nah, dia akan melakukan perintah cout dan menampilkan teks hasil terlebih dahulu, lalu diikuti dengan nilai yang berada di dalam variabel S. Oke, mungkin kita bisa coba untuk running. Nah, di sini kita misalkan memasukkan nilai N-nya adalah 5.
Oke, maka hasilnya adalah 929. Ini hasil dari 5 faktorial pangkat pangkat 5, 1 faktorial pangkat 5, ditambah dengan 2 faktorial pangkat 4, sampai dengan 5 faktorial pangkat 1. Oke, ini kita bisa masuk ke dalam logika programnya aja. Oke, jadi program ini dimulai dengan memesan tempat di memori komputer melalui deklarasi variabel n, i, j, f, p, dan s yang bertipe integer, di mana variabel s itu diinisialisasi dengan nilai 0. Setelah tempatnya disiapkan, program meminta input dari pengguna berupa nilai n, lalu menyimpannya ke dalam variabel tersebut. Selanjutnya, komputer masuk ke proses perulangan menggunakan struktur for yang berjalan dari nilai i sama dengan 1 hingga i kurang dari sama dengan n. Dalam perulangan, variabel f itu diinisialisasi dengan nilai 1 untuk menghitung faktorial dari nilai i. Kemudian, komputer menjalankan perulangan for kedua yang berjalan dari j sama dengan 1 hingga j kurang dari sama dengan i, di mana pada setiap perulangan nilai f ini dikalikan dengan nilai dari si j, sehingga menghasilkan nilai faktorial dari i. Setelah faktorial tersebut diperoleh, variabel P diinisialisasi dengan nilai 1. Selanjutnya, komputer menjalankan perulangan for ketiga yang berjalan dari J sama dengan 1 hingga J kurang dari sama dengan N min I plus 1. Di mana pada setiap perulangan nilai P dikalikan dengan nilai F, sehingga menghasilkan perpangkatan dari nilai faktorial tersebut. Setelah proses perpangkatan selesai, nilai P ditambahkan ke variabel S menggunakan Oke, dari J sama dengan 1 hingga J kurang dari sama dengan N min I plus 1. Di mana pada setiap perulangan, nilai P ini dikalikan dengan nilai F, sehingga menghasilkan perpangkatan dari nilai faktorial tersebut. Setelah proses perpangkatan selesai, nilai P ditambahkan ke variabel S menggunakan operasi penjumlahan akumulatif. Proses ini terus berulang hingga seluruh nilai I selesai diproses. Terakhir, program menampilkan hasil akhir nilai S ke layar. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penjelasan program. Untuk penjelasan program ini mungkin dapat dilihat di layar karena tadi sudah dijelaskan pada saat kita ingin merunning program di Code Blocks. Oke, masuk ke dalam penjelasan running program. Nah, di sini misalkan kita sebagai user menginput n-nya sama dengan 3. Ini agar tidak terlalu panjang untuk running kita. Nah, di sini yang pertama programnya dimulai terlebih dahulu. Lalu, program akan menampilkan teks, masukkan nilai N ke layar. Lalu, kita sebagai user mengetik 3. Nah, nilai 3 tersebut disimpan ke dalam variabel N. Lalu, variabel S memiliki nilai awalnya tadi adalah 0. Nah, di sini program memulai perulangan keluar, itu adalah perulangan I tadi. Untuk I sama dengan 1 sampai dengan I kurang dari sama dengan 3. Nah, di iterasi pertama, untuk nilai I-nya sama dengan 1. Variabel F ini diberi nilai awal 1. Lalu, program memulai perulangan untuk mencari faktorial. Nah, di sini J-nya itu sama dengan 1. Lalu, nilai F-nya tadi itu adalah nilai F dikali dengan J. Maka 1 dikali 1. Lalu, maka nilai F sekarang isinya adalah 1. Lalu, masuk ke dalam perulangan faktorial selesai sehingga didapatkan faktorial dari 1 itu adalah 1. Selanjutnya, kita masuk ke dalam proses selanjutnya. Nilai P itu diberikan nilai awalnya adalah 1. Lalu, kita memulai program untuk perpangkatan, untuk perulangan perpangkatan. Nah, karena N min I plus 1 itu adalah 3 dikurang 1 plus 1, maka tetap 3. Lalu, perulangan ini akan dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, di iterasi pertama, nilai P itu tadi diisi dengan nilai P dikali dengan F. Nah, nilai F tadi adalah 1, maka 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Selanjutnya di iterasi kedua, P-nya tadi nilainya adalah 1 kan. Lalu kita kalikan lagi dengan nilai F. F-nya tadi adalah 1, maka 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Nah, di iterasi ketiga,
itu berulang lagi karena satu faktorial dipangkatkan berapapun, maka hasilnya juga akan tetap satu. Maka nilai akhir P itu adalah satu. Selanjutnya nilai S ini akan ditambah dengan nilai dari si P tadi. Maka S-nya tadi adalah 0 ditambahkan dengan nilai P, maka hasil S sekarang adalah satu. Masuk ke dalam iterasi kedua. Nilai I-nya adalah 2. Lalu variabel F tadi diberi nilai awalnya adalah satu. Nah, di sini program akan menghitung faktorial 2. Untuk J sama dengan satu, itu dia akan mencari hasil 1 dikali 1 sama dengan satu. Lalu untuk J sama dengan 2 itu 1 dikali dengan 2. Hasilnya adalah 2. Maka hasil faktorial dari 2 itu adalah 2. Nah, selanjutnya keluar dari perulangan, kita masuk ke dalam proses P itu diberikan nilai awalnya adalah 1. Lalu dia lanjut menghitung perulangan untuk mencari pangkatnya. Nah, karena N min I plus 1 itu adalah 3 dikurang 2 plus 1, hasilnya 2, maka perulangan akan dilakukan sebanyak 2 kali. Nah, di iterasi pertama, untuk P, itu dia 1 dikali 2, hasilnya adalah 2. Lalu masuk ke iterasi kedua, nilai P-nya tadi adalah 2, maka 2 dikali dengan nilai F tadi, 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Maka nilai akhir dari si P adalah 4. Lalu nilai si S yang terbaru ini ditambahkan ke dalam nilai si P terbaru tadi ditambahkan ke dalam variabel S. Nah, nilai S tadi itu adalah 1, lalu kita tambahkan dengan nilai P yang sekarang adalah 4, maka hasilnya adalah 5. Oke, kita masuk ke dalam iterasi ketiga. Untuk nilai I-nya sekarang itu adalah 3. Nah, variabel F ini diberikan nilai awalnya itu 1. Nah, di sini program menghitung faktorial 3. Jadi, J sama dengan 1, dia akan melakukan pencarian nilai F-nya itu diisi dengan 1 dikali 1. Hasilnya adalah 1. Lalu untuk J sama dengan 2, F itu 1 dikali 2. Hasilnya adalah 2. Selanjutnya, untuk ketika J-nya sama dengan 3, maka F-nya itu tadi adalah 2, dan nilai J-nya sekarang adalah 3, maka 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Maka hasil dari 3 faktorial itu adalah 6. Nah, keluar dari perulangan, dia melakukan proses lagi. P diberikan nilai awalnya itu adalah 1. Lalu dia masuk ke perulangan untuk mencari pangkatnya. Nah, N min I plus 1 itu adalah 3, dikurang 3 ditambah 1, hasilnya sekarang adalah 1, maka perulangan ini akan dilakukan sebanyak 1 kali. Nah, kita masuk ke iterasi yang pertama, itu adalah P itu diisi dengan 1 dikali 6. Maka nilai P itu adalah 6. Lalu nilai S-nya tadi kita jumlahkan dengan nilai P yang saat ini. Nah, nilai S tadi terakhir adalah 5, kita tambahkan dengan nilai P saat ini yaitu adalah 6, maka 5 ditambah 6 hasilnya adalah 11. Maka perulangannya selesai karena I-nya sekarang sudah lebih dari N. Lalu program akan menampilkan output teks hasil lalu diikuti dengan nilai dari si S tadi yang adalah 11. Lalu programnya selesai. Nah, ini untuk hasil runningnya. Kita masuk ke dalam program dan pseudocode-nya. Nah, di sini kita mulai dari mendeklarasikan variabelnya. Itu ada N, I, J, F, P, dan juga S. Dengan nilai S ini diinisialisasi dengan 0. Nah, tanda sama dengan di program itu kita dalam pseudocode kita tuliskan dengan bentuk tanda panah ke arah kiri. Nah, untuk seluruh variabel tadi itu tipe datanya adalah integer. Lalu di sini kita mulai program. Untuk mulai program itu dengan begin. Lalu tadi kita ingin menampilkan teks terlebih dahulu ke layar untuk teks masukkan nilai N. Nah, untuk cout, perintah cout di program, itu pada saat pseudocode kita tuliskan dia menjadi write. Write masukkan nilai N. Nah, lalu tadi kita menginputkan nilai N-nya. Oke, maaf, ada yang kurang. Seharusnya ada read N. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam perulangan. Untuk perulangan tadi itu ketika I-nya diisi dengan 1 to N. Nah, ini perbedaannya ketika dia berada di pseudocode dan juga berada di program. Ketika di program, kita menuliskan nilai I-nya yang diinisialisasi dengan tanda panah. Lalu untuk kondisinya itu kita tulis sebagai sampai mana dia. Nah, tadi I diisi dengan 1 to N. Dan dia akan melakukan proses. Nah, di bagian dalam for ini, karena dia berada lebih dari satu statement, maka kita update dia menggunakan tanda kurung kurawal kan tadi.
ketika di dalam pseudocode kita tuliskan kurawal itu, kurawal buka sebagai begin. Nah, di sini ada F diisi dengan 1, lalu masuk lagi ke for J diisi dengan 1 sampai dengan I, dan F diisi dengan F dikali J, lalu P diisi dengan 1, for J diisi dengan 1, to N min I plus 1, dan P diisi dengan P dikali F, lalu S diisi dengan S ditambah P, lalu N. N ini untuk kurung kurawal tutup di bagian for tadi. Nah, lalu kita menampilkan hasil, itu tadi sama seperti yang di awal, untuk perintah cout kita ganti dengan write di sini. Lalu kita menampilkan teks hasil, itu diapit dengan tanda petik, lalu koma, untuk hasilnya kita tuliskan variabelnya tadi. Itu variabel S tanpa tanda petik, karena kita menampilkan nilainya, bukan teksnya. Oke, lalu kita N, dan N di akhir ini diberikan tanda titik sebagai tanda berakhirnya program. Oke, masuk ke dalam flowchart. Flowchartnya ini kita mulai dari bentuk ellipse untuk start. Selanjutnya, tadi kita menginisialisasi untuk nilai S-nya itu adalah 0 di awal. Nah, lalu kita diminta untuk menginputkan nilai N. Untuk input itu dia dengan bentuk jajar genjang, sedangkan proses itu bentuknya adalah persegi panjang. Selanjutnya kita masuk ke dalam blok perulangan. Nah, dalam blok perulangan ini untuk I sama dengan 1 to N, jika kondisinya benar, maka dia akan melakukan proses F itu diisi dengan 1. Lalu dia akan masuk ke dalam perulangan. Untuk J sama dengan 1 to I, jika benar, maka dia akan melakukan proses F sama dengan F dikali J. Lalu dia akan melakukan J++ dan kembali lagi ke perulangan J tadi atau kembali lagi ke atas. Nah, proses ini berulang terus sampai dengan kondisi J-nya tadi sudah tidak memenuhi lagi. Nah, jika sudah tidak memenuhi, maka dia akan jalan ke arah false. Di sini dia lanjut menginisialisasi untuk nilai P-nya atau mengisi nilai P dengan 1. Lalu masuk kembali ke dalam blok perulangan untuk perpangkatan. Oh iya, untuk perulangan itu dia bentuknya adalah segi 6 atau heksagon. Nah, di sini perulangan selanjutnya adalah untuk J sama dengan 1 to N min I plus 1. Jika benar, dia akan melakukan proses P sama dengan P dikali F, lalu dia akan melakukan J++ dan kembali lagi ke perulangan tadi. Nah, kondisi ini berulang sampai dengan kondisinya atau nilai J-nya sudah tidak memenuhi lagi. Nah, maka ketika sudah tidak memenuhi, maka dia akan keluar dari perulangan dan akan melakukan proses S diisi dengan S ditambah P. Lalu dia akan melakukan I++ dan kembali ke perulangan yang awal atau perulangan yang I. Nah, nilai perulangan I ini akan mengulangi hal yang sama secara terus-menerus sampai dengan nilai I-nya tadi sudah tidak memenuhi kondisi. Ketika nilai I-nya sudah tidak memenuhi, maka dia akan lanjut ke dalam bagian false, itu menampilkan hasil dari si S. Lalu programnya berakhir atau dengan di sini kita tampilkan N dengan bentuk ellipse juga. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dari saya untuk tugas soal nomor 2. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.